kepada Ibu Pendeta Ria Alokendek STHMA yang akan memimpin kita di dalam ibadah untuk sekiranya dapat mengambil tempat di bagian atas di mimbar yang telah tersedia. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilahkan. Ada majelis. Mempertemukan kita pada saat ini dalam memenuhi undangan kasih keluarga di tempat ini, Bapak Insinyur Tulaksapan MSI, dalam ibadah syukur persiapan perkawinan anak kekasih Veronica Torisapan dan Kevin Robert Matoneng. Atas nama majelis dan jemaat sektor 8 mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di tempat ini yang boleh membukakan pintu rumah dan pintu hatinya untuk kita sama-sama tempati memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu Pendeta Ria Alokendek STHMA. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan berhimpun menghadap Allah. Dengan penuh sukacita saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah syukur pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damainya menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata, orang yang pergi dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Amin. Meresponi pembacaan Mazmur kita, mari kembali kita memuji memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 280. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini melandasi persekutuan ibadat syukur kita pada saat ini,
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kepada Ibu Pendeta saya persilahkan dengan kasih. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dulu. Vokal grup PKBGT Jemaat Sion Anu Tapura Palu. Silakan. Yesus kau nakodaku dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas piluku, takkan takut dan bimbang. Walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah bakraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku. Walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai permai. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku. Yesus kau nakoda sejati. Yesus kau nakodaku dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas. Akan menguatkan keluarga, terlebih kedua anak atau kekasih kami Kevin dan Veronica, dalam mempersiapkan diri mereka untuk nantinya mengucap janji di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat dalam menyampaikannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 18-24. Ini menjadi bahan bacaan kita pada saat ini, yang akan dibacakan oleh kedua kekasih kita, Kevin dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat ia namanya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan,
lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Salam untuk Vero dan Kevin. Mereka senyum-senyum ya. Mengawali perenungan ini, tema saya memberikan, mempersiapkan, dan merawat keluarga Kristen. Saya tanya dulu untuk Kevin dengan Vero. Kira-kira kamu yakini enggak bahwa berapa tahun pacaran? Boleh enggak saya tahu? Enggak apa-apa ya? Boleh tahu. Ya? Ih, baru 7 tahun. Aduh, berarti ini kayaknya dari SMP ya? SMA, kuliah. Saya puji Tuhan. Oke, 7 tahun. 7 tahun menjalani itu pernah nggak putus nyambung? Putus nyambung. Tidak? Oh pernah? Aduh, ternyata seperti anak muda yang lainnya ya. Oke, sekarang saya mau menanyakan dulu, yakini nggak bahwa Kevin ada untuk dipanggil Vero atau Vero dan Vero ada untuk Kevin itu karena dari Tuhan? Iya Ibu, ini semua hanya karena Tuhan. Iya, saya juga yakin semua karena Tuhan. Oke, terima kasih. Kita tidak tahu bagaimana proses mereka berkenalan, ya. Tapi yang jelas dasarnya dulu lah, bahwa Kevin dan Vero meyakini ketika mereka mempunyai kerinduan untuk membentuk rumah tangga, mereka boleh bertemu karena Tuhan. Memang firman Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Masih ada yang masih sendiri? Masih ada? Masih ada? Tidak apa-apa. Kalau masih ada, tidak apa-apa, itu pilihan hati. Kalau mau, tapi Tuhan Allah mengingatkan bahwa tidak baik kalau seorang diri saja. Ya. Nah, siklus manusia, ya siklus kehidupan kita manusia. Saya memulainya dulu dari berpacaran. Setelah pacaran, menikah. Setelah menikah, kemudian punya anak, yaitu harapan kita ya. Lalu hadir cucu-cucu. Naik lagi seperti itu. Anak mengalami lagi yang sama, pacaran, kemudian menikah, punya keluarga, dan seterusnya. Itu siklus kita manusia. Hari ini Bapak Ulasapan melihat dengan kawin adat bersama dengan Bapak Albert McTeneng untuk kedua anak kekasih ya, dalam kerinduan dan harapan untuk membentuk rumah tangga. Perkawinan Bapak Ibu karya Tuhan yang kemudian mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang harus digarisbawahi, laki-laki. Kalau Opa Makini kira-kira ekstrovert atau introvert? Oma? Pendiam Opa kan? Kalau Oma ekstrovert. Jadi memang Tuhan itu adil. Tidak bagaimana caranya Tuhan pertemukan laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga Kristen. Lalu ya itu tadi dengan karakter yang berbeda. Kalau kemudian bisa bertemu ekstrovert dengan ekstrovert atau introvert dengan introvert, ya tidak masalah juga. Tetapi ya itulah yang kita lihat selalu, ya. Nah, perkawinan Bapak Ibu itu adalah anugerah dari Tuhan, dan karena itu perlu disyukuri. Mengapa demikian? Kalau kita melihat perkawinan merupakan inisiatif dari komunikasi trialog suami istri dan Tuhan Kristus di tengah-tengahnya, orang tua dengan anak-anak, Kristus juga ada di tengahnya, sehingga komunikasi itu bisa baik, komunikasi itu bisa lancar. Dan Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa
relasi dalam perkawinan yang baik itu bisa membuat pasangan kita mengalami pemulihan dari trauma-trauma masa lalu. Relasi dan komunikasi yang baik. Karena itu tujuan perkawinan sebenarnya kalau kita mau lihat itu bukan supaya kita bahagia, tetapi supaya mengalami pertumbuhan, makin serupa dengan Kristus, supaya mengalami pertumbuhan. Nah, karena itu bagaimana suami dan istri hadir untuk kemudian menjalani komunikasi yang baik dalam keluarga. Rumah tangga bukan nanti seminggu sebelum acara perkawinan, tetapi mempersiapkan keluarga itu jauh sebelumnya, ketika anak-anak justru masih kecil. Bagaimana mereka melihat sebuah keluarga, relasi yang baik antara mama dan bapak, untuk kemudian memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Orang kan hanya berpikir bahwa mempersiapkan perkawinan itu untuk anak hanya nanti seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Tidak. Justru jauh sebelumnya. Kalau kita sadar, maka ini akan menolong. Dan akhirnya ini akan membentuk pribadi dari anak-anak untuk dapat memahami mengenai tanggung jawab dalam keluarga. Kita membentuk dan melatih mereka untuk mengetahui. Sekarang Bapak Ibu untuk melatih anak-anak itu banyak sekali. Kalau kita lihat di YouTube, di TikTok, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bangun relasi dan komunikasi dengan firman Tuhan. Jadikan antara Vero dengan Kevin, di tengah-tengahnya itu ada Tuhan Yesus, supaya Kevin selalu datang kepada Tuhan, Vero datang kepada Tuhan untuk meminta. Berlimpah dengan kasih dan anugerah, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semuanya milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu,
Belahan dunia kelompok Mau sembunyi kemana kok kau? kemudian terakhir dari pujian Indonesia. Ulang lagi. Masuk YouTube ini. Biar terkenal. Sepeda cepat laku. Nanti ya bro. Pak Nimrod hadir. Oke, sip. keluarga dari kedua belah pihak.
kesempatan dalam ibadah pranikah yang kami laksanakan pada hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Tulak Sapan. Firman Tuhan yang diberitakan Tuhan sempurnakan, dapat senantiasa menguatkan dan menopang kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, terlebih melengkapi kedua anak atau saudara kekasih kami, Kevin dan Vero, ketika mereka nanti akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh keluarga, orang tua, dan jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka telah mempersiapkan diri untuk dapat masuk menjalani kehidupan rumah tangga Kristen. Sebab dalam keluarga masing-masing mereka telah dibekali, mereka telah belajar dari ayah dan ibu, untuk kemudian nantinya dapat mereka jalani. Terima kasih ya Bapa di sorga, bahwa Tuhanlah yang sudah memampukan Bapak dan Ibu Tulak Sapan bersama dengan Bapak dan Ibu Albert Matoneng dalam mendampingi putra-putri mereka, menjadikan keluarga sebagai universitas tempat mereka belajar menjalani kehidupan untuk kemudian menjadi bekal membentuk rumah tangga Kristen. Mari kita kembali untuk terus menjalani kehidupan, merawat keluarga kita masing-masing. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita tetap berdiri menutup serangkaian ibadah syukur pada saat ini. Mari kita kembali memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk dan mengucap syukur secara pribadi. Terima kasih diucapkan kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lia Mokendek, yang boleh memimpin firman Tuhan dan kita boleh diperdengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah terus terberkati dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pelayanan setiap hari. Atas nama majelis dan jemaat sektor 8 Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu mengucapkan selamat bagi Kevin dan Vero atas perkawinan adat yang boleh terlaksana, dan selamat mempersiapkan serangkaian acara pemberkatan dan resepsi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Shalom dan selamat malam. Saat 'Ku menyembahmu,
Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ratus 2 kali 1 juta ada ya? Iya, 1 juta. Oke, ya, tuan rumah kayaknya. Ya, dikembalikan. Ya, silakan. Masih berlaku yang berapa tadi? 300. Ya, 1 kali, 2 kali, bungkus. Oke, 3 kali dari seberang jalan. Kayaknya balota punya. Ya. Ada 200 tadi dari sebelah barat. Ya. 300. Maaf Mama Putri, opa yang tipis. Oke, 2 kali, 3 kali. Ya. Lain catanya Mama Putri, Oma. Oke, berikut 200 Mama Putri. Oke, lain kata opa, lain Mama Putri. 200 2 kali. Ya, 3 kali Mama Putri. Ya, jadinya 9. Oke. 500 calon pengantin. 2 kali, 3 kali. Ya, dikembalikan. Ada tadi 200. Ya, masih berlaku. Oke. 2 kali, 3 kali. Ya, bambu berikut. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kurang suara ini dari 200 2 kali, 3 kali. Oke, masih ada 3 bambu. Silakan Bapak Ibu. Adakah suara? Oh, ini panjang ini. Yang bagian timur ini kayaknya agak-agak anu sedikit. Ya, 200 dari belakang saya. 200 juga di sini. Ya, 2 orang. Oke, 2 kali, 3 kali. Di sini dulu Bu ya. Di sini gimana? Oke, saya ada. 200 2 kali, 3 kali. Kayaknya soal kali. Ya, yang terakhir 200 2 kali. Biasanya yang terakhir ini agak-agak 2 kali. Tidak ada. Oke, 3 kali. Bos dari sektor 9. Ya, atas nama Majelis Gereja Toraja dan Majelis Campura Palu mengucapkan terima kasih kepada keluarga di tempat ini yang sudah menyiapkan bahan natural untuk dimakan, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menguangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan peruntukan untuk lelang ini akan dibagi 2.
untuk jemaat Sion Anutapura Palu dan untuk panitia Natal GKST Epapa tahun 2025. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat malam dan salam. Dan mewakili keluarga akan disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Felix Sangkalia MS. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Hari ini melalui GAU Pekombiaa yang dipimpin oleh kakak terkasih Ketua Dewan Adat Mori Ensa, Bapak Charles Kondues Esos, bersama Wakil Ketua AKBP Purnawirawan Bapak Joni Tampake SH. Di sana tadi syarat nilai-nilai filosofis bahwa dikatakan oleh Ketua Adat, perkawinan adat ini dilaksanakan dan dihormati oleh tua-tua adat. Sangat luar biasa dalam rangka membangun rumah tangga. Pesan yang luar biasa dari Dewan Adat Mori Ensa tadi dikombin dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bagus sekali Ibu Pendeta, karena kedua anak ini kalau saya lihat luar biasa. Hal-hal apa indikatornya? Mereka ini alumni STAN yang terpilih dari Provinsi Sulteng. Mungkin ada berapa waktu itu, Kevin? 13 doang dari sekian ratus atau mungkin ribuan, ya. Tepuk tangan dulu kedua anak kita ini, luar biasa, ya. Keluarga telah menyediakan layanan berkat. Apa yang tersedia Tuhan adalah berkat-Mu yang Tuhan telah kuduskan di tengah-tengah keluarga kekasih kami. Kuduskan kami yang akan menerimanya, sehingga melaluinya kami diberi kuat sehat yang baru, melanjutkan kehidupan tugas kerja yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga kami terus mendoakan untuk acara-acara selanjutnya, terlebih yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti. Biarlah semua boleh berjalan di dalam kami. Permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan di gedung akan terpenuhi juga, dan kita berdoa semoga yang kita beri undangan diberi kesehatan. Yang kedua, Pak Sekretaris, seksi acara ibadah di rumah sudah selesai, sisa di gereja ya Pak, di gereja. Seksi pengantin dan dekorasi mungkin koordinatornya. Dengan hormat kami sebut Ibu Yeti Peririta atau Nenek Egin. Bagaimana tingkat kesiapan Ibu? Seperti tadi saya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Seksi dokumentasi sudah jalan ini Pak, tidak perlu lagi ini. Seksi penerima tamu, kami masih terlalu mudah untuk mengajari Bapak Ibu yang akan menerima tamu di sana. Saya pikir penerima tamu, saya kira kita sudah tahu semua, dan alangkah baiknya kalau pihak kita terhadap dari Sangger, pakai baju Sangger supaya kombinasi itu warna pakaian. Kalau laki-lakinya
tidak ada masalah Jaska atau Datik. Cuma kalau dari pihak perempuan yang dari Toraja, alangkah baiknya kalau pakai baju Toraja. Dari Mori pakai baju Mori, dengan yang dari pihak laki-laki dari Sangir pakai baju Sangir lah, supaya agak ramai lah sedikit dilihat itu. Kalau soal penempatan tamu-tamu kita, ya kan sudah ada itu yang urus. Nanti dibantu dengan keluarga menempatkan orang-orang tua yang kita bisa dudukkan di tempatnya yang sudah disediakan. Iya, saya kira itu saja. Iya, terima kasih. Di restorannya jam 6 sudah di situ dengan buku tamu. Nah, iya, saya kira itu saja. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Iya. Ada saran dari Ibu yang terlibat di dalam seksi penerima tamu ini mengatakan bahwa karena ini adalah kawin lintas etnis yang tentu kita tidak akan saling mengenal satu sama lain, toakah dari setiap etnis yang hadir di sana dan menempatkan pada tempat yang semestinya. Ya, sekali lagi saran yang cukup bagus bahwa karena ini adalah suatu perkawinan lintas etnis yang di dalamnya banyak etnis di dalam mereka, dalam diri mereka, maka tentu kaum kerabat keluarga juga akan campur baur di sana, yang tentu kita akan memanggil yang dituakan dari tiap-tiap etnis yang ada, maka kita masing-masing bertanggung jawab saja melihat berdasarkan ini dan kita menyambut mereka dan mendudukkan mereka pada tempatnya. Selanjutnya, karena ini ada kaitannya juga dengan kursi yang kita pesan. Kalau tidak cukup, kasih tahu dia kasih cukup. Karena kita bayar. Kita penting untuk meng-cross check in. Karena ini bukan sembarang orang duduk. Kalau datang 1000, lalu kursi cuma 800 tersedia, duduknya di mana nanti? Ini memalukan. Jadi tolong teman-teman yang ada di bagian perlengkapan yang muda, saya panggil teman-teman yang muda.